Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairani Sofi Maulidia dari kelas M01. Di sini saya akan menjelaskan tentang DNA dan RNA. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Septi Anitasari SPIMP selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bioteknologi. Baik, untuk konsep dasarnya yaitu ada asam nukleat itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada DNA dan RNA. Untuk DNA itu terdiri dari 4 basa dan berikatan dengan gula dan gugus fosfat. Lalu, ikatan tersebut akan membentuk unit yang disebut dengan nukleotida dan dihubungkan menjadi molekul DNA panjang. Untuk RNA itu terdiri dari monomer nukleotida. Dan jenis dari RNA itu ada messenger RNA, ribosom RNA, dan transfer RNA. Asam nukleat adalah senyawa kimia yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus, berperan dalam menyimpan serta pemindahan informasi genetik. Asam nukleat adalah polimer yang terbuat dari monomer yang disebut dengan nukleotida. Polimer itu adalah molekul panjang yang terdiri dari banyak blok bangunan serupa atau identik yang dihubungkan oleh ikatan kovalent. Selanjutnya yaitu ada jenis asam nukleat, itu ada dua. Yang pertama itu ada DNA atau asam deoksiribonukleat. DNA adalah materi genetik yang diwarisi organisme dari orang tuanya. Selanjutnya itu ada RNA atau asam ribonukleat. Adalah jenis asam nukleat yang terdiri dari polinukleotida yang terdiri dari monomer nukleotida. Selanjutnya ada komponen asam nukleat. Komponen asam nukleat ini terdiri dari yang pertama yaitu ada polinukleotida. Polinukleotida ini memiliki tulang punggung gula sampai fosfat dengan pelengkap variabel dan basa nitrogen. Dalam polinukleotida, nukleotida yang berdekatan bergabung dengan ikatan fosfodiester yang terdiri dari gugus fosfat yang menghubungkan gula dari dua nukleotida. Selanjutnya, yang kedua ada monomer nukleotida. Monomer nukleotida ini meliputi basa nitrogen, gula, dan gugus fosfat. Yang ketiga ada nukleosida. Nukleosida ini meliputi basa nitrogen, yaitu purin atau primidin, dan gula 5 karbon, yaitu deoksiribosa atau ribosa. Dalam DNA, gula adalah deoksiribosa. Deoksiribosa ini tidak memiliki atom oksigen pada karbon kedua di dalam cincin. Untuk menyelesaikan konstruksi nukleotida, ditempelkan gugus fosfat ke karbon 5 aksen gula. Molekul tersebut sekarang menjadi nukleosida monofosfat atau lebih sering disebut dengan nukleotida. DNA adalah gen yang terdiri dari urutan 4 jenis blok pembangun DNA atau basa adenin, guanin, sitosin, dan timin, disingkat dengan A, C, G, dan T. Gula dalam DNA itu adalah deoksiribosa. Untuk jenisnya, sel somatik non-seks terdiri dari 23 pasang, autosom 1 hingga 22, dan kromosom seks X dan Y. Untuk untaiannya memiliki 2 polinukleotida atau untaian 5 aksen ke 3 aksen. Adenin adalah satu untaian selalu berpasangan dengan timin di untaian lainnya, dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. RNA adalah monomer nukleotida yang terdiri dari gula ribose dan basa nitrogen. Terdiri dari basa nitrogen, adenin, sitosin, guanin, dan urasil. Jenis asam nukleat dari polinukleotida yang memiliki satu untaian. Jenisnya yaitu ada messenger RNA, ada RNA ribosom, dan transfer. RNA ini berfungsi dalam sintesis protein, dalam regulasi gen, dan sebagai genom beberapa virus. Yang pertama, menggunakan informasi dalam urutan DNA tertentu untuk membangun protein spesifik. Lalu protein akan memberikan sifat spesifik tersebut, dan DNA tetap pada nukleus dan diteruskan saat Untuk perbedaan DNA dan RNA, untuk rantainya itu pada DNA ganda dan panjang, untuk RNA itu tunggal pendek. Untuk gula pentosanya, DNA itu gula 2-deoksiribosa, dan pada RNA itu gula ribosa. Pada basa nitrogennya, pada DNA itu dikenal dengan basa timin, dan pada RNA itu dikenal dengan basa urasil. Lalu untuk fungsinya itu sebagai pada DNA berfungsi sebagai hereditas
sintesis protein, dan pada RNA itu hanya sebagai sintesis protein. Lalu untuk letaknya itu DNA itu di nukleus dan nukleoid, sedangkan pada RNA itu terletak di sitoplasma sel. Dan kadarnya itu untuk DNA itu tetap, dan untuk RNA itu dogma sentral adalah proses pembacaan materi genetik menjadi protein dengan perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu replikasi, proses duplikasi DNA menjadi DNA dengan bantuan DNA polimerase. Yang kedua yaitu ada transkripsi yang terdiri dari inisiasi, yaitu mengikat dengan protein pengikat tata, tertarik ke urutan DNA yang disebut kotak tata. Yang kedua ada elongasi, yaitu enzim melepaskan heliks ganda DNA secara lokal. Ikatan nukleotida RNA bebas, basa komplementer terbuka pada untaian cetakan DNA, mensintesis molekul RNA dalam arah 5 hingga 3. Yang ketiga yaitu ada terminasi. Terminasi yaitu transkripsinya berakhir, RNA polimerase bertemu dengan terminator yang menyebabkan lepasnya RNA polimerase dari rantai anti sampai sensor DNA. Saat RNA disintesis di sepanjang DNA, RNA melipat menjadi bentuk 3 dimensi yang ditentukan oleh pasangan basa komplementer dalam molekul RNA yang sama. Misalnya, urutan adenin-adenin, urasil-urasil, sitosin mungkin ikatan hidrogen ke urutan urasil-urasil, adenin-adenin-adenin, guanin-guanin. Komplemennya di tempat lain dalam molekul yang sama. Bentuk-bentuk ini sangat penting untuk fungsi RNA. 3 jenis utama RNA adalah messenger. Sekian adalah penjelasan dari DNA dan RNA. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.